Saya membaca peringatan Prof. Emil Salim sejak SD. Hari ini saya menyaksikan sawit, tambang, dan banjir sebagai jawabannya. Teman-teman, tahun 1988 saat saya masih kelas 5 SD, saya membaca sebuah buku yang hari ini terasa seperti catatan kaki dari masa depan Indonesia. Judulnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan, karya Prof. Emil Salim. Sampulnya begini. Nah, ya kan? Nah, saat itu Prof. Emil Salim bukan aktivis LSM, bukan oposisi, bukan komentator pinggir jalan. Ia adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Seorang ekonom yang berbicara tentang sesuatu yang belum menjadi kosakata publik di masa itu, seperti daya dukung lingkungan, tata kelola pembangunan, dan hak generasi yang belum lahir. Bahkan dalam buku Pembangunan Berwawasan Lingkungan itu dapat disimpulkan sang guru besar yang pemerhati guru lingkungan itu menegaskan bahwa itu bukan sekedar buku, melainkan panduan negara ini untuk manifesto moral pembangunan, kemudian peringatan keras bagi negara dalam membuat kebijakan agar pengelolaan lingkungan harus melewati proses AMDAL yang ketat dan lebih mengutamakan pelestarian hutan ketimbang keuntungan ekonomi. Kemudian di buku itu juga merupakan warisan intelektual yang sayangnya sering diabaikan, di mana negara harus memikirkan hak hidup anak yang masih dalam kandungan, bahkan jaminan generasi masa depan, bukan untuk kepentingan sesaat. Itulah sebabnya saya sangat menyarankan agar Presiden wajib membaca buku ini dan menteri-menteri terkait dengan penyebab bencana Sumatera hari ini wajib baca buku ini. Ya, Menteri KLH, Menteri Kehutanan, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, dan Menteri PUPR. Sebab hari ini puluhan tahun kemudian yang disebut dalam buku itu, kita hari ini menyaksikan langsung bagaimana sawit, tambang, dan banjir berdiri sebagai monumen kegagalan elit di saat membaca buku yang sama. Sawit ketika pohon disamakan dengan hutan. Dalam buku itu, Prof. Emil Salim menegaskan bahwa hutan bukan sekedar kumpulan pohon, melainkan sistem air, kemudian penyangga tanah, habitat keanekaragaman hayati, dan penyangga iklim lokal. Namun hari ini kita mendengar narasi sawit juga berdaun. Jangan takut deforestation. Jangan takut deforestasi. Inilah puncak kemunduran berpikir seorang presiden. Menyamakan monokultur industri dengan ekosistem hidup. Bukti lemahnya pemahaman sistem ekologis hutan. Profesor Emil Salim sudah mengingatkan, mengganti hutan alam dengan tanaman industri adalah pengurangan kualitas lingkungan, meski tutupan hijau secara visual masih ada. Dan jawabannya kini nyata, sungai dangkal, daerah aliran sungai rusak, banjir rutin di wilayah sawit, konflik agraria berkepanjangan. Kemudian sawit dipuja sebagai nasionalisme ekonomi, sementara biaya ekologinya diserahkan ke rakyat desa dan generasi berikutnya. Tambang, lubang yang tidak pernah dihitung dalam statistik pembangunan. Bahkan ada narasi bodoh dari seorang menteri ESDM di mana ia sebut dulu negara maju selalu merusak lingkungannya sehingga mereka maju. Saat ini kita baru memulai merusak, sudah pada protes. Lalu kapan kita majunya? Ini sebuah cerminan kebodohan yang nyata, di mana kita diajak berpikir ke masa revolusi industri Eropa sekitar abad 18, abad ke-19 ya, yang mereka sendiri pun sangat menyesali itu. Inilah bentuk kebodohan menteri yang terang-terangan dipertontonkan dan diajarkan kepada kita untuk merusak lingkungan. Justru ini bertentangan dengan pendidikan karakter bangsa Indonesia. Justru Profesor Emil Salim berkali-kali menekankan sumber daya tak terbarukan harus dikelola dengan disiplin ekologis tertinggi. Tuh. Karena sekali rusak, ia tak bisa diwariskan ulang. Hari ini, tambang justru menjadi jalan pintas APBN, kemudian mesin rente kekuasaan, tiket cepat masuk pertumbuhan semu,
Lubang-lubang tambang ditinggalkan, tetapi kerusakan air, tanah, dan kesehatan diwariskan sehingga mengundang bencana ekologis. Inilah ironi brutalnya. Negara mencatat angka pertumbuhan, alam mencatat angka kematian ekologis. Statistik ekonomi naik, statistik bencana ikut melonjak. Profesor Emil Salim menyebut ini sebagai pembangunan yang memindahkan biaya ke masa depan, atau dengan kata lain, pemerintah hari ini mewariskan hutang dan bencana ke pemerintahan masa depan. Dan masa depan yang disebut di buku itu kini telah tiba. Banjir ketika alam menjawab kebijakan. Setiap musim hujan kita mendengar kalimat yang sama, ini bencana alam. Padahal Prof. Emil Salim sejak puluhan tahun lalu sudah menulis banjir bukan peristiwa alam semata, tetapi cermin dari salah urus tata ruang dan eksploitasi di hulu. Hari ini banjir bandang di wilayah hutan gundul, daerah tambang, dan kawasan sawit bukan kejutan. Ia adalah laporan tahunan dari alam yang tidak pernah dibaca serius oleh pembuat kebijakan. Dan herannya, sudah agenda tahunan tapi abai dengan mitigasi, bahkan abai pula penanganan korban bencana seperti yang kita saksikan hari ini. Yang lebih menyakitkan, pejabat datang saat banjir, berfoto, memberi bantuan, lalu pulang ke meja kebijakan yang sama tanpa mengubah paradigma yang menyebabkan banjir itu sendiri. Miris bukan? Profesor Emil Salim menghitung generasi yang belum lahir. Elit saat ini menghitung luas konsesi. Disinilah perbedaan paling telanjang. Prof. Emil Salim menghitung daya dukung lingkungan, menghitung generasi mendatang, menghitung resiko jangka panjang. Tetapi elit hari ini menghitung luas konsesi, menghitung masa jabatan, menghitung peluang pindah dari kursi negara ke kursi direksi, dari regulator menjadi operator, dari penjaga kepentingan publik menjadi penjaga kepentingan korporasi. Jika ini disebut pembangunan, maka ia adalah pembangunan yang meninggalkan bekas luka, bukan warisan. Satir pahit bangsa ini, bayangkan absurditas ini. Seorang menteri di era 1980-an sudah memperingatkan kerusakan abad 21. Lalu mewariskan buku untuk panduan pembangunan masa depan bangsa ini. Seorang anak SD kala itu, dan saya salah satunya, telah membaca buku itu dengan sangat paham. Tapi para penguasa di era krisis iklim saat ini justru berkata, jangan takut deforestasi. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena merusak lingkungan itu lebih menguntungkan bagi kantong pribadi mereka daripada melestarikannya. Bahkan mereka merasa tidak bersalah jika sampai menghadiahkan rakyatnya bencana hingga kehilangan nyawa, dan mereka cukup hadir dengan beragam klarifikasi. Kesimpulan saat ini, jika sawit terus diekspansi tanpa batas ekologis, jika tambang terus dibuka tanpa disiplin pemulihan, jika banjir terus disebut musibah bukan akibat kebijakan, maka Indonesia sedang mewariskan kehancuran dengan stempel resmi negara. Pembangunan berwawasan lingkungan bukanlah romantisme seorang Profesor Emil Salim. Ia adalah satu-satunya bentuk nasionalisme sejati yang tidak memakan masa depan bangsanya sendiri. Dan sejarah kelak tidak akan bertanya siapa yang paling keras bicara kedaulatan hingga gebrak-gebrak meja sambil teriak-teriak, melainkan siapa yang meninggalkan tanah yang masih bisa dihuni dengan layak oleh anak cucu. Ayo, baca buku itu, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, karya Profesor Emil Salim. Semoga bangsa ini masih bisa kita selamatkan untuk anak cucu kita dari bencana kepemimpinan hari ini. Saya Engran Silalahi, guru peradaban Indonesia dari Sumatera Utara. Yuk, selamatkan Indonesia. Horas.